Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Intan Aulia dengan NPM 2075364 dari kelas Manajemen Informatika 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain konseptual pengecekan COVID-19 dengan dosen pengampu Imam Asrowardi Eskom Mkom. Studi kasus membuat perancangan basis data untuk melaksanakan tes COVID-19. Entitas. Di sini saya memakai entitas pasien, entitas petugas, entitas tes, entitas positif, entitas PCR, entitas rapid antigen, entitas rapid antibody, dan entitas negatif. Atribut. Entitas pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, JK pasien, nomor telepon pasien, TTL, dan alamat. Entitas petugas memiliki atribut ID petugas, nama petugas, alamat, JK petugas. Lalu untuk entitas tes memiliki atribut ID tes, nama tes, biaya, lama waktu, dan sampel. Entitas positif memiliki atribut ID positif dan memiliki syarat atau gejala. Untuk entitas negatif memiliki atribut ID negatif dan atribut bebas syarat. Entitas rapid gen, entitas rapid antibody, dan entitas PCR sama-sama memiliki atribut tanggal mulai dan tanggal selesai. Supertype dan subtype. Entitas tes merupakan supertype dari entitas PCR, entitas rapid antigen, dan entitas rapid antibody, sehingga akan membentuk sebuah entitas baru yaitu entitas tes, di mana entitas PCR dan entitas rapid antigen serta entitas rapid antibody merupakan subtype-nya. Relasi atau hubungan IRD. Relasi antara entitas pasien dan entitas petugas adalah many to one, di mana setiap pasien mungkin dicek oleh satu petugas, dan setiap petugas harus mengecek satu atau lebih pasien. Relasi antara entitas pasien dan entitas tes yaitu many to one. Setiap pasien harus melakukan satu tes, setiap tes harus dilakukan oleh satu atau lebih pasien. Relasi antara entitas tes dan entitas positif, yaitu many to one. Setiap tes mungkin memperoleh hasil positif, dan setiap positif diperoleh dari satu atau lebih tes. Relasi antara entitas tes dan entitas negatif, yaitu many to one, di mana setiap tes mungkin memperoleh hasil negatif, dan setiap negatif diperoleh dari satu atau lebih tes. UID atau pengenal unik. Entitas tes, UID-nya adalah ID pasien. Entitas tes, UID-nya adalah ID tes. Entitas petugas, UID-nya adalah ID petugas. Entitas positif, UID-nya yaitu ID positif. Dan entitas negatif, UID-nya adalah ID negatif. Transferabilitas dan non-transferabilitas hubungan. Di sini, entitas pasien dan entitas petugas berelasi yang menghasilkan hubungan non-transferabilitas. Kemudian, entitas pasien dan entitas tes berelasi yang menghasilkan hubungan yang transferabilitas. Normalisasi bentuk pertama. Entitas pasien jika dinormalkan akan menjadi seperti ini, di mana setiap pasien mungkin memiliki lebih dari satu nomor telepon. Sedangkan entitas yang lain, yaitu entitas petugas, entitas positif, entitas negatif, dan entitas tes, sudah termasuk dalam 1NF. Suatu entitas dikatakan 1NF jika semua file atribut dalam entitas tersebut bernilai tunggal. Kemudian normalisasi bentuk kedua. Entitas pasien, entitas petugas, entitas positif, entitas negatif, dan entitas tes sudah memenuhi syarat untuk menjadi normalisasi bentuk kedua. 2NF hanya boleh memiliki satu primary key,
tidak boleh lebih. Dan semua atribut dalam entitas tersebut harus bergantung pada primary key pada entitas tersebut. Kemudian normalisasi bentuk ketiga atau 3NF. Entitas pasien, entitas petugas, entitas positif, entitas negatif, dan entitas tes juga sudah memenuhi untuk menjadi 3NF, di mana dalam 3NF tidak ada atribut non-UID yang dapat bergantung pada atribut non-UID lainnya. Yang terakhir adalah busur atau ARTS. Relasi antara entitas tes, entitas positif, dan entitas tes dengan entitas negatif membentuk sebuah busur atau ARTS, di mana busur adalah cara untuk merepresentasikan entitas yang saling eksklusif di RD. Pada ARC diterapkan hubungan OR eksklusif, di mana hanya ada satu dari dua atau lebih hubungan yang ada dalam satu waktu. Maksudnya, relasi antara entitas tes tersebut akan menghasilkan nilai positif atau nilai negatif, tidak keduanya. Berikut adalah gambaran di data modeler, di mana entitas pasien berrelasi dengan dua entitas lainnya, yaitu entitas pasien berrelasi dengan entitas petugas, di mana entitas tersebut merupakan di mana entitas antara keduanya berrelasi menghasilkan hubungan yang non-transferabilitas, dan relasi antara entitas pasien dan entitas tes berrelasi menghasilkan hubungan yang transferabilitas. Kemudian, relasi antara entitas tes dan entitas positif dan entitas tes dengan entitas negatif membentuk sebuah ARTS atau busur, di mana hasil dari entitas tes tersebut akan menghasilkan hasil positif atau hasil negatif, tidak keduanya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.